Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menceritakan tentang Betedau dan Maneloro. Jadi waktu itu ada seorang raja dan permaisuri mempunyai dua anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Betedau dan yang cewek diberi nama Maneloro. Jadi waktu itu sang ayah memerintahkan kakaknya, memerintahkan anak laki-lakinya untuk membuatkan rumah untuk ditempatin sama adiknya. Jadi akhirnya kakaknya pun melaksanakan perintah ayahnya. Setelah rumah pohon beringin udah jadi, kakaknya pulang memberitahukan kepada ayahnya kalau misalkan rumah pohon beringinnya udah jadi. Akhirnya adiknya disuruh ayahnya untuk tinggal di rumah pohon beringin. Akhirnya gak berapa lama, tiba-tiba karena si Betedau ini nyanyi dan suaranya bagus, tiba-tiba Betedau dikagetkan dengan datangnya seorang laki-laki tampan datang ke rumahnya sambil mengetuk pintunya. Akhirnya karena Betedau itu penasaran dengan siapa gerangan yang datang ke rumahnya, akhirnya Betedau menyuruh Maneloro itu masuk ke rumahnya. Setelah Maneloro bertemu dengan Betedau, di situ mereka saling jatuh cinta. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah secara diam-diam tanpa diketahui kedua belah pihak dari keluarga masing-masing. Akhirnya mereka menikah. Akhirnya mereka tinggal satu rumah. Tiba-tiba Maneloro dapat telepon kalau misalkan ibunya jatuh sakit, orang tuanya jatuh sakit. Akhirnya Maneloro harus meninggalkan istrinya sendirian. Sebelum pergi, Maneloro pamit dulu sama istrinya. Akhirnya istrinya Maneloro mengizinkan suaminya untuk menemui ayahnya. Akhirnya Betedau ditinggal sendiri sama suaminya, ditinggal sendirian di rumah. Tiba-tiba setelah kepergian suaminya, tiba-tiba kakaknya main ke rumah. Di situ kakaknya kaget kenapa tiba-tiba ada baju laki-laki di rumah adiknya. Terus akhirnya adiknya bilang kalau misalkan dia udah nikah sama seorang laki-laki tampan yang bernama Maneloro. Akhirnya di situ kakaknya emosi dan akhirnya Betedau dikasih hukuman sama kakaknya. Betedau menyuruh adiknya turun dari rumahnya. Akhirnya adiknya pun mengikuti perintah kakaknya. Sampai di situ tiba-tiba pas Betedau turun, tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba badan dia lemes,
dan akhirnya dia pun tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba suaminya Betedau kembali. Dan pas dia kembali, dia kaget kenapa istrinya udah tidak bernyawa. Akhirnya setelah perkelahian antara kakaknya Betedau sama Maniloro setelah usai, akhirnya adik kakaknya Betedau memutuskan untuk meninggalkan, dan suaminya Betedau menangis sedih karena dia harus kehilangan istri tercintanya. Tapi di situ suaminya Betedau gak putus asa. Akhirnya dia mencoba menyembuhkan istrinya, dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya istrinya bisa hidup kembali, dan mereka akhirnya bisa hidup bahagia. Dan akhirnya Betedau dan Maniloro memutuskan untuk segera membawa istrinya bertemu dengan ayah dan ibundanya, dan mereka bakal ngasih tahu ke keluarga Maniloro kalau misalkan mereka udah nikah. Dan setelah menemui keluarganya Maniloro, mereka berdua memutuskan untuk bertemu dengan keluarganya Betedau. Akhirnya Betedau dan suaminya pergi ke istana untuk bertemu ayah dan ibundanya. Di situ Betedau minta maaf kepada ayah sama ibunya karena dia sudah melakukan nikah secara diam-diam tanpa diketahui keluarganya. Dan di situ ayahnya memaafkan dan merestui hubungan mereka berdua, dan akhirnya dari situ mereka hidup bahagia dan mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Hal yang bisa kita pelajarin dari cerita ini, kita harus selalu minta restu kepada orang tua, karena restu orang tua itu sangat penting bagi kita. Jadi kita harus minta restu sama orang tua, mau apapun itu kita harus minta doa dari orang tua biar kita selamat, biar kita bisa dapet rezeki yang berlimpah. Jadi kita harus selalu minta restu kedua orang tua kita biar apa yang kita kerjain berkah. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, please kalian subscribe channel YouTube aku sekarang. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.